Mereka memperkirakan bahwa penindasan Babilonia akan semakin berat. Yerusalem dan Bait akan dihancurkan. Semenjak Yehuda mengabaikan pesan Allah yang berulang-ulang, Allah akan menggunakan sarana lain untuk menarik perhatian mereka, yaitu penderitaan. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-47 dengan seri 4101, Mencari Allah yang tidak terlihat, atau Seeing the Unseen God. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Yehezkiel yang merupakan kitab ke-26 dari total 39 kitab pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yehezkiel atau Ezekiel, mencari Allah yang tidak terlihat. Allah menampakkan dirinya sendiri kepada Yehezkiel dalam cahaya yang misterius. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Dari kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Kitab Yehezkiel dimulai dengan suatu penjelasan yang demikian misterius yang oleh beberapa orang menganggap sang nabi melihat sebuah UFO atau UFO. Tentu saja terdapat beberapa kesamaan antara lain cahaya berkilauan, pergerakan cepat, sosok manusiawi yang diselimuti api. Tetapi setidaknya ada satu perbedaan signifikan yang menjadikan kisah Yehezkiel berbeda. UFO pada umumnya muncul dari daerah yang sepi dan kemudian secara misterius tersorot, tidak pernah terdengar lagi. Kemegahan yang dijelaskan Yehezkiel tidaklah terburu-buru menghilang. Dia ingin dikenal oleh setiap orang. Yehezkiel sangat yakin bahwa dia telah melihat dan mendengar Allah yang dari Alkitab. Meskipun hanya sedikit yang memperoleh hak istimewa untuk melihat dia seperti halnya Yehezkiel, Allah ini telah berbicara dengan jelas untuk selama beberapa generasi. Firman-Nya telah dicatat. Sebelum kesemarakan itu, Yehezkiel merasa sangat lemah dan tidak cakap, seperti halnya yang dialami Yesaya dalam penglihatan yang sama. Ada di kitab Yesaya pasal 6. Berulang kali wajahnya tertelungkup, tetapi Tuhan mengangkatnya berdiri dan memberinya sebuah pesan untuk disampaikan. Potret Allah yang menakjubkan. Di dalam menjelaskan pemanggilannya oleh Allah, Yehezkiel meraba kata-kata. Dia menggambarkan suatu Allah yang maha agung, di atas dan melampaui dunia kita. Namun Allah yang supranatural ini tidak terelakkan, dekat dan nyata. Dia meminta kepatuhan total. Secara mengejutkan, dia muncul kepada Yehezkiel di Babilonia, tempat terakhir satu orang Israel berharap bertemu dengan dia. Allah ini tidak dapat dikunci dalam kotak-kotak nasional atau geografis. Dia memerintah dunia. Yehezkiel mengulangi pesan klasik ini lebih dari 60 kali. Tanda kutip. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Allah memfirmankan ini saat menjanjikan kehancuran Yerusalem pada 24 pasal pertama. Dia mengatakan hal ini ketika memperkirakan kejatuhan negeri-negeri tetangga Israel pada pasal-pasal 25 hingga pasal 32. Dan setelah Yerusalem jatuh,
Allah mengatakan hal ini juga saat menjanjikan suatu masa depan yang sangat baik pada 16 pasal terakhir. Allah tidak ingin tetap samar-samar atau menjauh. Dia menghendaki umatnya untuk mengenal Dia. Lebih jauh, Allahnya Yehezkiel ingin berdiam dengan umatnya. Dia ingin mendirikan rumahnya di tengah-tengah kota. Sebuah kitab yang aneh. Yehezkiel memiliki reputasi soal keanehan, sebagian dikarenakan berbagai penglihatannya yang mengerikan yang mengawali dan mengakhiri kitab-kitabnya, dan sebagian lagi dikarenakan Yehezkiel memperagakan pesan-pesan Tuhan melalui perilaku yang aneh. Dalam kurung sebagai contoh, selama berbulan-bulan ia berbaring di depan umum, diikat dengan tali, menghadap sebuah miniatur tanah liat Yerusalem. Aneh? Sewaktu sebuah mobil melaju melintasi jembatan yang belum siap pakai, Anda mungkin akan mengambil tindakan aneh untuk menarik perhatian para pengemudi lain. Mungkin Anda akan berteriak dengan gerak tubuh sehingga halayak ramai akan menganggap Anda gila. Demikian pula halnya dengan Yehezkiel. Pesannya datang dengan sangat jelas, dimaksudkan untuk memaksa orang-orang memberi perhatian. Kemungkinan Yehezkiel hidup pada masa yang paling tragis dari keberadaan umatnya. Mereka telah tergoda pada nasib hingga beberapa generasi mengabaikan utusan-utusan Allah, dalam kurung nabi-nabi seperti Mika, Amos, Yesaya, yang memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak mendengar kepada Allah, mereka akan dimusnahkan. Akhirnya, bara tentara Babilonia menyapu Yehuda, mendeportasi kelompok-kelompok besar penduduknya. Yehezkiel pergi ke pengasihan dalam salah satu kelompok pertama, sebagaimana juga Daniel. Yehezkiel menjadi seorang utusan Allah saat menjadi tawanan di Babilonia. Suaranya terdengar senada dengan suara Yeremia yang masih berada di Yerusalem. Kedua nabi memperingatkan bangsanya yang terus berupaya membebaskan diri dari Babilonia, bahwa para tawanan yang pergi ke Babilonia adalah untuk waktu yang lama. Mereka memperkirakan bahwa penindasan Babilonia akan semakin berat. Yerusalem dan Bait akan dihancurkan. Semenjak Yehuda mengabaikan pesan Allah yang berulang-ulang, Allah akan menggunakan sarana lain untuk menarik perhatian mereka, yaitu penderitaan. Sebuah Yerusalem baru. Namun, bahkan sewaktu menghukum mereka, tujuan Allah tetap sama, menjadikan dirinya sendiri untuk dikenal. Allah telah mengingatkan Yehezkiel bahwa bangsa Israel sepertinya enggan mendengarkannya. Dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 7. Meski dari pembuangan sekalipun, mereka mengutamakan dewa-dewa ketimbang Allah yang hidup. Namun, tahun demi tahun, berbagai pesan, drama-drama, dan penglihatan-penglihatan Yehezkiel terus datang. Seolah-olah Tuhan mengatakan melalui dia, tanda kutip, dengan berbagai cara, suatu hari, aku akan meraih mereka. Jika pesan tidak berhasil meraih perhatian mereka dengan satu cara, aku akan mencoba cara lain. Kitab Yehezkiel berakhir dengan harapan. Pasal-pasal terakhir menunjukkan sebuah Yerusalem baru akan bangkit dari reruntuhan lama. Pembaharuan kota tidak akan pernah mati. Ini akan dibangun atas kenyataan yang tidak berubah, tanda kutip. Mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Penglihatan Tuhan yang membara yang dilihat Yehezkiel akan dapat diperoleh setiap orang. Tuhan akan membuat dirinya berada di rumah selama-lamanya. Ayat terakhir kitab Yehezkiel dengan tegas mengatakan, tanda kutip, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Bagaimana membaca kitab Yehezkiel? Kesulitan khusus dalam membaca kitab Yehezkiel adalah variasi memusingkan dari bentuk-bentuk yang digunakannya untuk mendapatkan pesannya secara menyeluruh. Kitab ini seperti suatu paket multimedia.
suatu campuran atas berbagai penglihatan, pesan, drama, dan puisi. Tetapi 3 penglihatan luar biasa dari Allah mengikat paket itu di awal, pertengahan, dan akhir. Anda bisa lihat pada pasal 1 ayat 1-3 dan ayat 15, pasal 8 ayat 1-6, pasal 11 ayat 16-25, pasal 40 ayat 1-4, dan pasal 43 ayat 1-9. Dan secara keseluruhan, satu baris kalimat diulang-ulang. Mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Semua pesan-pesan Allah dimaksudkan untuk mengejutkan umatnya agar memulihkan hidup dengan Dia. Saat Anda membaca kitab Yehezkiel, perhatikanlah fakta saat setiap nubuatan dibuat dan gambarannya yang dominan. Yerusalem sebagai seorang pelacur, seperti anggur yang tersebar, seperti kepala yang dicukur, dan lain-lain. Dan dalam kurung, sebagai wawasan ke dalam mengapa Yehezkiel memperagakan pesannya dalam pakaian yang aneh, bacalah Perumpamaan Hidup, halaman 818, buku The Student Bible versi asli. Tutup kurung. Saat Anda membaca, jangan terlalu cepat melompat ke depan. Ambil waktu untuk merenungkan pesan pada masing-masing bagian. Ingatlah bahwa kitab Yehezkiel memadatkan pesan-pesan yang diberikan Tuhan lebih dari 22 tahun lamanya. Cobalah bayangkan dampak dari setiap pesan kepada orang yang pertama kali mendengar atau melihatnya. Sebagian besar dari apa yang Yehezkiel katakan di Babilonia menimbulkan situasi militer yang dramatis ratusan kilometer jauhnya di Yerusalem. Pesannya berubah dari malapetaka menjadi harapan di pasal 33. Titik perubahan haluan datang bersama kabar kejatuhan Yerusalem. Anda dapat mengetahui situasi bersejarah dengan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 dan pasal 25 ayat 12. Tanda kutip, A Line of Rulers, halaman 1361 sampai 1369, buku The Student Bible versi asli dapat membantu Anda menempatkan Yehezkiel dalam sejarah Israel. Sebuah studi yang menarik meskipun sulit adalah rancangan bait suci yang diperbaharui yang dijelaskan Yehezkiel pada pasal-pasal 40 sampai 43. Suatu ulasan atas kitab Yehezkiel atau kamus Alkitab. Dalam kurung di bawah kata Yehezkiel atau bait suci akan sangat membantu di dalam memahami penglihatan-penglihatan tersebut. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.